strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang membahas permasalahan seputar keluarga. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai gerak fisik wanita ngajak selingkuh. Namun sebelumnya nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Nah, perselingkuhan adalah hal yang selalu ada di muka bumi ini. Saya juga bingung ya. Namun itu memang kerap kali terjadi. Nah, mungkin bagi Anda sudah atau pernah melihat wanita yang memang berperilaku seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, biasanya wanita seperti ini memang punya ciri khas khusus yang sebetulnya agak mudah dipahami oleh para pria, yaitu yang pertama, dia biasanya ketika bertemu dengan seorang pria yang ia sukai, dia akan mudah melemparkan senyum. Ini tanda awal. Dan dia akan terus melakukan hal-hal yang bersifat memancing perhatian Anda atau perhatian lawan jenis yang ia inginkan. Nah, ini bisa Anda lihat. Nah, dia pun selalu menunjukkan gerak-gerik atau gerakan-gerakan yang bersifat memancing hasrat seseorang. Artinya dia juga akan lebih cepat melakukan respon terhadap apa yang Anda lakukan. Ini tentunya. Dan bukan hanya sampai di situ, dia juga akan melakukan gerakan-gerakan yang bersifat memancing. Nah, tentunya ini tidak perlu saya jelaskan secara panjang lebar. Ya, mungkin dari sisi perkataan juga sudah jelas ketika dia berkata sesuatu yang memang seakan-akan merengek ya. Dia itu terlihat sekali ya, ciri fisiknya jelas. Jadi mukanya memerah dan akan keluar urat berwarna kehijau-hijauan. Nah, kemudian ditambah pula dengan gerak bibir saat dia bicara. Artinya bibirnya bergetar. Itu menandakan bahwa wanita itu memang sudah betul-betul siap melakukan hal-hal yang memang mungkin Anda sudah maksud ya. Sudah selalu siap diselingkuhi. Nah, namun di sini biasanya tipe wanita seperti ini adalah bukan wanita yang memang cukup dengan satu pria, tapi dia memang terus akan berpetualang dalam hidupnya sekedar memenuhi hasrat pribadinya. Ini. Nah, kemudian di sini ada satu cerita yang unik. Biasanya wanita seperti ini memang punya satu komunitas khusus ya, yang memang khusus melakukan hal-hal serupa. Artinya yang unik di sini biasanya dia suka menceritakan kelemahan-kelemahan pria yang ia ajak atau pria yang ia kencani. Jadi ketika memang Anda melihat tipe-tipe wanita seperti ini atau gerak-gerik wanita yang mirip yang tadi saya sebutkan, ini memang sebaiknya Anda hindari. Karena di sini juga ada sisi yang unik, yaitu dia ketika sesama teman ya, yang mungkin satu profesi ya, yang suka melakukan hal serupa, itu suka bercerita. Bahkan di situ kelemahan-kelemahan seorang pria, dia tidak segan-segan untuk menceritakan sesama temannya. Artinya ketika memang bahkan dari hal-hal yang memang sebetulnya lucu kalau kita bicarakan ya. Jadi ada yang beranggapan bahwa pria terlihat kekar tapi ternyata dia mudah terkapar. Ini adalah hal yang memang sering dibicarakan ketika mereka memang sedang sama-sama berkumpul ya, dengan komunitasnya tentunya. Memang tidak menutup kemungkinan wanita-wanita seperti ini punya sebuah komunitas. Artinya di situ ia jadikan untuk tempat berlindung dalam melakukan aktivitasnya. Dan banyak lagi hal-hal lain yang mungkin Anda lebih paham. Karena ketika Anda bisa bertemu langsung, artinya berhadap-hadapan, Anda lebih paham sebetulnya. Lalu ciri lain biasanya wanita seperti ini memang punya kulit bersih ya, kulitnya bersih, dia akan selalu terawat karena
dia tetap mengutamakan penampilan karena penampilan dia anggap mampu menarik pria manapun. Ya, pria manapun tentunya akan bertekuk lutut ketika melihat wanita cantik berkulit bersih, ya, artinya berparas menarik. Jujur, pria mana yang tidak terkecoh ketika melihat wanita yang model seperti itu? Apalagi kita sampai dirayu, walaupun dia nggak merayu pun kita sebetulnya pengen dirayu. Mungkin seperti itu ya. Kita nggak bisa munafik ketika kita bicara itu. Karena perbedaan manusia itu karena memang jujur. Manusia yang menyebabkan itu hanya karena perbedaan manusia itu memang memiliki nafsu yang mengarah ke situ. Nah, ini memang manusiawi. Nah, teman-teman, banyak hal yang memang bersifat menggoda, terutama ketika memang kita sudah masuk ke jenjang pernikahan, memang perbedaannya terlampau jauh, ya. Mungkin dulu waktu Anda masih sendiri, itu mungkin sedikit kesulitan mengenal wanita cantik atau mencari wanita cantik. Tapi begitu kita masuk ke jenjang rumah tangga, memang banyak sekali godaan-godaan yang tidak terduga, ya. Hal-hal yang dulu kita anggap sulit, justru sebaliknya sekarang begitu mudah untuk mendapatkan itu. Nah, itulah yang namanya godaan. Nah, jadi sekali lagi ketika Anda melihat wanita yang memiliki gerak-gerik yang tadi saya sebutkan, ya, tolong dihindari karena saya yakin Anda adalah pria yang betul-betul mencintai anak dan istri di rumah tentunya. Nah, hal ini kenapa perlu Anda tahu? Semata-mata biar Anda bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di tengah kehidupan rumah tangga Anda. Jadi nggak ada salahnya ya, karena wanita-wanita yang model seperti itu memang akan terus hadir, ya, akan terus hadir di tengah kehidupan kita. Jadi kita harus bisa atau pandai menyikapi hal tersebut. Jangan sampai wanita tersebut justru merasa tersinggung. Karena ketika hal ini terjadi, ada sebagian wanita yang ketika aksinya gagal, dia akan melakukan hal-hal yang kurang terpuji, yang justru membuat Anda semakin terpojok. Nah, ketika melihat wanita seperti ini, sebaiknya Anda tetap santun dan sikapi dia dengan bijak. Insya Allah, dia juga akan mengerti, ya. Tapi saya yakin sebelum saya bicara panjang lebar, Anda sudah menguasai seluruh hal atau semua hal yang berkaitan dengan godaan. Saya yakin Anda adalah pria tangguh, mampu menghindarkan diri dari godaan-godaan, terutama wanita yang justru kalau dilanjut itu akan atau bisa merusak hubungan rumah tangga kita. Jadi saya yakin apapun selama ini, jika Anda menemukan, Anda juga sudah pandai menyikapi hal tersebut, ya. Karena saya yakin kembali lagi, keluarga, saudara, anak, orang tua bahkan, ya, ini tetap menjadi prioritas di tengah kehidupan Anda. Saya yakin Anda bisa, dan salam harmonis bersama Kang Kumis.